Selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desinatan Kesimbulan dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kelarutan dan hasil kali dari kelarutan tersebut. Yang pertama yaitu kesetimbangan dan kelarutan. Pembahasan mengenai kesetimbangan dan kelarutan didasarkan pada anggapan sebagai berikut. Ketika suatu zat padat larut dalam air, zat tersebut terurai menjadi partikel-partikel pembentuknya. Padatan molekuler terurai menjadi molekul-molekul dan padatan ionik terurai menjadi ion-ion. Terkait dengan kelarutan senyawa-senyawa ionik dalam air, setelah ditemukan sejumlah kecenderungan yang dapat menjadi panduan untuk menerapkan kelarutan garam-garam dalam air, ada 3 kecenderungan yang mungkin terjadi apabila suatu garam dilarutkan dalam air pada suhu kamar. Contohnya yaitu larut, sedikit larut, dan tidak larut. Percobaannya bisa kita lakukan pada suatu garam. Yang pertama itu, suatu garam tergolong larut jika dalam air dapat larut membentuk larutan dengan konsentrasi paling rendah 0,1 meter. Dan yang kedua, suatu garam tergolong sedikit larut jika berkonsentrasi larutan yang terbentuk antara 0,001 meter sampai dengan 0,1 meter. Dan yang ketiga adalah suatu garam tergolong tidak larut jika konsentrasi larutan yang terbentuk kurang dari 0,001 meter. Selanjutnya adalah definisi kata tetapan hasil kali kelarutan, yaitu didefinisikan sebagai hasil kali konsentrasi molar ion-ion pangkat masing-masing koefisien dalam larutan jenuh. Dan selanjutnya itu adalah penurunan kelarutan atau pengaruh ion senama. Senyawa MgF2 memiliki kelarutan S sebesar 2,6 dikali 10 pangkat negatif 4 mol per liter. Jika ke dalam sistem ini ditambahkan senyawa fluorida yang mudah larut, misalnya natrida, fluorida, dan NaF, sesuai dengan prinsip Lekatlier, kesetimbangan akan bergeser ke kiri membentuk endapan NgF2. Artinya kelarutan NgF2 reaksi ke kanan menjadi berkurang. Fenomena ini dapat dipelajari dari pola grafik seperti pada berdasarkan prinsip Lekatlier, kelarutan atau S besar senyawa hipotetik A, B, S dalam larutan jenuh yang mengandung ion senama dapat dihitung dari persamaan kesetimbangan dan KSP sebagai berikut. Garam-garam akan terurai menjadi ion-ionnya ketika larut dalam air. Kesetimbangan antara garam dengan ion-ionnya dalam larutan jenuh digambarkan dengan pernyataan tetapan kesetimbangan hasil kelarutan atau KSP. Nilai KSP sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien masing-masing yang terbentuk dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Apabila dua buah ion dengan muatan yang berbeda dicampur dalam satu wadah tertentu, hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien masing-masing dalam campuran dinyatakan dengan QSP. Dapat dibandingkan dengan nilai KSP dari senyawa ionik yang sesuai. Perbandingan antara QSP dengan KSP memiliki 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, QSP lebih kecil dari KSP. Pencampuran dua ion dengan muatan yang berbeda membentuk larutan elektron yang mengandung ion-ion bebas. Larutan belum mencapai tingkat jenuh. Yang kedua yaitu QSP sama dengan KSP atau pencampuran dua ion dengan muatan yang berbeda membentuk larutan jenuh. Dan yang ketiga adalah QSP lebih besar dari KSP, pencampuran dua buah ion dengan muatan yang berbeda mencapai keadaan lewat jenuh sehingga terbentuk endapan senyawa ionik. Penambahan ion senama dalam larutan jenuh menyebabkan QSP lebih besar nilai KSP-nya, sehingga kesetimbangan harus bergeser ke kiri dan akibatnya kelarutan semakin kecil. Penambahan asam dapat meningkatkan kelarutan padatan basa dalam air karena ion OH negatif yang dihasilkan dalam larutan jenuh berikan dengan ion H+ dari larutan asam yang ditambahkan. Sekian dan terima kasih.
fear there's no one to save me.